Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan kuliah online pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Arif Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah beserta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur pasar dalam Islam, persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna, monopoli dan oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Azizah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan nanti ada teman saya Umi Khalifah sebagai pemateri 2 dan Faridatul Zahro sebagai pemateri 3. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi 1, yaitu tentang struktur pasar dalam Islam. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Syarat pasar yaitu ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, dan juga ada tempat. Sedangkan struktur pasar adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dengan satu nama yang sama. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar, sekaligus menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima dengan konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi sehingga menuntut untuk lebih efisien. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini yaitu tidak merugikan konsumen maupun produsen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan ekonomi, meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Kerjasama meliputi prinsip persaudaraan dan keterlibatan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai perencana, supervisor, produsen, dan juga konsumen. Mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama, Islam tidak melarang adanya monopoli, oligopoli, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua, Islam mengatur persaingan di pasar dan melarang aktivitas seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk. Transaksi najasi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga suatu produk tersebut naik dan menjual di atas harga pasar. Yang ketiga yaitu penentuan harga dan dalam Islam ditentukan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Baik, itulah materi yang pertama. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Umi Khalifah dan Faridatul Zahro. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifah. Di sini saya akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-cirinya yaitu: 1. Pengetahuan penjual dan pembeli sempurna. 2. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. 3. Penjual dan pembeli banyak. 4. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. 5. Mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai bentuk pasar ideal karena banyak yang memiliki kebaikan jika dibanding dengan pasar lainnya. Namun demikian, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pasar sempurna. Yang pertama adalah kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Menggunakan sumber daya secara efisien. 2. Yaitu adanya kebebasan bertindak dan memilih. Untuk selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna. Pertama, yaitu kelemahannya dalam asumsi. 2. Tidak mendorong adanya inovasi. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Menimbulkan eksploitasi sumber daya dan ongkos sosial. Untuk selanjutnya, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah di mana jumlah pembeli lebih banyak daripada jumlah penjual. Ciri-cirinya yaitu: pertama, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. 2. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. 3. Jumlah penjual sedikit. 4. Yaitu barang yang diperjualbelikan heterogen. Dalam persaingan pasar tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price maker. Pada dasarnya, persaingan tidak sempurna timbul apabila output industri disediakan dan yang ditawarkan oleh sekelompok kecil perusahaan besar mampu memproduksi barang lebih banyak dan pemasarannya bisa menekan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan-perusahaan kecil dapat mempertahankan dirinya. Jadi dalam pasar persaingan tidak sempurna, kita akan menemui penjual yang sedikit jumlahnya. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Faridatus Zahroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatus Zahroh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Umi Khalifah, yaitu D. Pasar monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti sendiri dan polien yang berarti penjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual dan hanya ada satu perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu. Ciri-ciri pasar monopoli: produknya unik, hanya terdapat satu penjual, terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain, kekuatan untuk menentukan harga sangat kuat. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli: 1. Perusahaan monopoli akan selalu berusaha melakukan pengembangan produk sesuai melalui research and develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis dan mutu untuk mendapatkan laba yang tinggi. 2. Perusahaan monopoli harus dapat menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. 3. Kekuasaan perusahaan monopoli ini harus dikontrol dan diawasi negara. Kekurangan pasar monopoli. 1. Monopolis berkuasa dalam menentukan jumlah produksi yang pasti berdampak pada kesulitan konsumen pada ketersediaan produk. 2. Persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi karena membeli dengan murah dan eksploitasi pada pembeli dengan harga tinggi. 3. Persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak bisa membeli pada perusahaan lain walaupun merasa dirugikan. Pasar monopoli dalam pandangan ekonomi Islam. Sesungguhnya Islam tidak pernah melarang adanya monopoli. Setiap orang diperbolehkan melakukan bisnis, baik dia merupakan penjual tunggal atau tidak, selama tidak melanggar syariat dan tidak menzalimi pihak lain.
Pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang berarti beberapa dan polien yang berarti penjual. Secara sederhana, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis. Satu, pasar oligopoli murni. Jenis ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan bersifat identik atau sama. Misalnya, praktek oligopoli pada produk air mineral. 2. Pasar oligopoli dengan pembedaan. Dalam praktek ini, barang yang diperdagangkan bisa dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa produk terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Ciri-ciri pasar oligopoli. Terdapat beberapa produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Tiap produsen mempunyai pengaruh atas harga. Perang harga merupakan unsur yang sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara massal dalam pasar oligopoli. Inovasi dan penguasaan terhadap teknologi merupakan unsur yang sangat penting dalam kemajuan perusahaan. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. 2. Konsumen dapat memilih barang yang ingin dikonsumsinya. 3. Konsumen sering diuntungkan karena persaingan antar penjual, terlebih ketika terjadi perang harga dan promo menarik demi menggait konsumen. Kelemahan pasar oligopoli. 1. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. 2. Produsen sering dirugikan akibat perang harga yang sering terjadi. 3. Alokasi dana yang besar untuk sumber daya ekonomi. Pasar oligopoli dalam pandangan ekonomi Islam. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya. Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi Islam, tetapi juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Baik, terima kasih kepada Umi Khalifah dan Farida. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan yang kurang berkenan ataupun yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.